Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Seorang tukang ojek di Kabupaten Puncak Jaya tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata saat pulang mengantar penumpang. Dua pekerja tambang yang terjebak di tambang bawah tanah Freeport ditemukan tewas. Pasca kerusuhan, seluruh warga pendatang sudah mengungsi. Kabupaten Yanglimo seperti kota mati. Seorang tukang ojek bernama Misto tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada hari Sabtu. Misto membawa penumpang dari distrik Mulia menuju distrik Yamo. Diduga korban dicegat di perjalanan pulang dan menjadi sasaran tembakan. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Puncak Jaya berhasil mengevakuasi korban yang sehari sebelumnya dilaporkan hilang. Polisi bergerak cepat mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulia. Tim medis melakukan pemeriksaan dan memastikan korban mengalami luka tembak di bagian leher belakang menembus rahang kanan. Melaksanakan evakuasi jenazah warga sipil atas nama Misto, korban penembakan oleh OTK dari Kampung Wundu, Distrik Dokome, menuju RSUD Mulia. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan korban mengalami luka tembak di leher belakang tembus ke rahang kanan. Setelah divisum, jenazah korban disalatkan di Masjid Al-Mujahidin Mulia dan diterbangkan menuju kampung halamannya di Probolinggo, Jawa Timur. Pihak kepolisian mengimbau para tukang ojek dan warga agar lebih waspada karena wilayah Puncak Jaya masuk kategori rawan atau wilayah merah terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata. Riantonai melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Dua dari 7 karyawan Freeport yang menjadi korban longsor tambang bawah tanah berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Sabtu. Korban pertama adalah Irawan asal Cilacap dan korban kedua adalah Wigi Hartono asal Tulungagung. Keduanya ditemukan tertimbun material longsor dan meninggal dunia di lokasi, sementara 5 pekerja lainnya hingga saat ini masih dalam pencarian. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildario Budiman mengatakan kedua korban ditemukan setelah tim evakuasi menggali material longsor selama sepekan. Untuk jenazah saat ini sedang proses identifikasi serta visum, kemudian setelah disolatkan rencana juga hari ini akan diterbangkan ke rumah duka masing-masing. Untuk jarak sementara kami belum mendapatkan informasi, tapi untuk lebih tepatnya lokasinya satu lokasi untuk korban ini, kemudian dalam kondisi utuh, kondisinya tertimpa di luar tertimpa longsoran. Yang 5 korban ini masih dalam proses evakuasi dikarenakan kondisi lumpur ini belum stabil, jadi masih mengalir terus. 2 jenazah langsung diterbangkan ke kampung halamannya masing-masing untuk dimakamkan. Hingga saat ini PT Freeport masih mencari 5 korban lain yang terjebak longsor di terowongan tambang bawah tanah. Terowongan bawah tanah tambang PT Freeport tertimpa longsor pada hari Senin pekan lalu. 7 pekerja terjebak di lorong tambang itu. Evakuasi korban sulit karena tebalnya material dan letaknya berada di bawah tanah, sehingga alat berat kesulitan untuk dikerahkan. Igobat Momolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.
Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jayapura mencatat terjadi 53 gempa susulan di wilayah Kabupaten Nabire, Papua Tengah setelah gempa bermagnitudo 6,6 mengguncang Kabupaten Nabire pada hari Sabtu. Dari puluhan gempa susulan tersebut, 4 diantaranya guncangannya sangat terasa. Namun menurut Koordinator Bidang Observasi BMKG Jayapura, Danang Pamuji, gempa susulan merata berkekuatan kecil hingga sedang. Danang mengatakan pusat gempa utama berada di darat sekitar 29 km barat laut Nabire dengan kedalaman 24 km sehingga getarannya terasa kuat di permukaan. Mekanisme pergerakan sesarnya adalah pergerakan naik. Gempa memiliki kedalaman yang dangkal yaitu 24 km sehingga berdampak dirasakan oleh masyarakat. Kami menerima laporan gempa ini dirasakan dengan skala 5 sampai dengan 6 MMI untuk wilayah Kabupaten Nabire. Selain itu, wilayah Kabupaten Enarotali dan Kabupaten Timika pun melaporkan merasakan gempa ini. Kami telah mencatat adanya 53 kali gempa di sumber tersebut dengan 4 gempa diantaranya dirasakan. Gempa susulan paling besar kekuatannya adalah 5,1, itu terjadi pada pukul 7:53 waktu Indonesia Timur. Gempa yang terjadi pada dini hari itu getarannya sangat terasa, bahkan sejumlah fasilitas umum di Nabire rusak. Jembatan Sriwini yang ada di kota Nabire nyaris putus. Selain itu juga plafon di Bandara Dau Aturure Nabire nyaris jebol karena kuatnya guncangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa gempa tersebut, namun BMKG mengimbau warga tetap waspada dan tidak panik terhadap potensi gempa susulan. Untuk sementara, masyarakat juga diminta menjauhi bangunan retak atau rusak yang sewaktu-waktu dapat roboh akibat getaran. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Ratusan warga Asmat, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada hari Sabtu menyerang Polsek Pelabuhan Paumako. Penyerangan Polsek dipicu kasus laka lantas antara truk dan warga di Jalan Asmat. Masa marah karena keluarganya meninggal dunia tertabrak truk. Warga berusaha mengambil sopir truk yang mengamankan diri di Polsek untuk diadili di tempat, namun dihalang aparat. Akibat kejadian ini kantor Polsek rusak parah, kaca-kaca pecah, pintu depan dan samping jebol akibat amukan massa. Selain itu, mobil truk yang diduga menabrak warga ikut hancur, serta 6 motor milik polisi dirusak. Sampai saat ini belum kami masih berkomunikasi terus dengan pihak keluarga dan pihak warga. Solusi untuk masalah ini terus kita jalan keluar. Personel Sabara dikerahkan ke lokasi dan berhasil memukul mundur massa dengan tembakan gas air mata. Tidak ada korban jiwa dalam penyerangan ini, meski kerusakan properti cukup signifikan. Kasus kecelakaan yang memicu amukan warga saat ini tengah ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Mimika. Igobat Momolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kabupaten Merauke, Papua Selatan semakin mengkhawatirkan. Sabu-sabu kini bahkan menyasar ke kalangan pelajar dan anak-anak. Polisi meringkus seorang pengedar sabu-sabu berusia 30 tahun pada hari Jumat. Pelaku sudah lama masuk dalam target polisi. Ia ditangkap di Jalan Ampera 1, Kabupaten Merauke setelah beberapa kali lolos dari sergapan polisi. Tersangka tidak bisa mengelak karena polisi menemukan sabu-sabu di saku celananya. Pelaku ini merupakan kurir, kemudian juga melakukan pengguna daripada sabu-sabu. Mungkin bisa dilihat bersama-sama bahwa ini adalah sabu-sabu dan uang yang dia pakai atau digunakan setelah pelaku melaksanakan proses transaksi. Jadi BB-nya ini di atas surat edaran, yaitu di atas yang mana pelaku memecah-mecahkan sabu-sabu di beberapa paket kemudian akan dijual. Jadi ini pelaku diamankan oleh Satres Narkoba atau Tim Opsional Narkoba Merauke, kemudian dilakukan proses penyidikan, dan hari ini kami akan melaksanakan proses tahap 2 ke kejaksaan. Tersangka saat ini mendekam di sel Mapolres Merauke dan terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Polres Merauke saat ini tengah memantau ketat sejumlah tempat rawan peredaran narkoba di Merauke. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Situasi di Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, seperti kota mati pada hari Minggu. Tidak ada aktivitas apapun di Elelim karena seluruh warga pendatang sudah mengungsi ke Kabupaten Jayawijaya dan Jayapura. Aktivitas perkantoran dan perekonomian di kabupaten ini lumpuh. Di sejumlah ruas jalan utama hanya terdapat polisi dan tentara yang bersiaga. Situasi hingga siang hari ini di Kabupaten Yalimo sementara sudah terkendali. Untuk kegiatan aparat keamanan khususnya Polres Yalimo di backup dari Satbrimob Polda Papua melaksanakan penyisiran dan olah TKP untuk mencari dan menyisir terhadap korban-korban lain yang mungkin masih ada. Dan saya akan menyampaikan update terakhir untuk jumlah korban luka dari aparat TNI Polri ada 9 orang, masyarakat ada 18 orang yang dirawat di 3 rumah sakit yaitu RSUD Erdabi Yalimo, Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, dan Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura. Korban luka dari aparat TNI Polri berjumlah 9 orang dan warga sipil berjumlah 18 orang yang dirawat di 3 rumah sakit yaitu RSUD Erdabi Yalimo, RSUD Wamena, dan Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Rumah Sakit Bayangkara menangani 8 korban kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Yalimo. Dari jumlah tersebut, 2 diantaranya adalah anak-anak, 5 orang dewasa, dan 1 bayi. Polda Papua melalui bagian psikologi Biro SDM memberikan trauma healing bagi para korban di rumah sakit. Pendampingan dilakukan langsung di ruang perawatan dengan fokus pada pemulihan psikis pasca kerusuhan. Kabag Psikologi Polda Papua Kompol Stanley Stefanus Harjo mengatakan sebagian besar korban mengalami ketakutan dan kesulitan tidur. Itu mereka ada trauma terkait dengan kejadian, jadi mereka masih ada ketakutan. Terus ada beberapa yang mengalami susah tidur, terus juga ada kadang teringat dia merasa cemas, ya masih ada ketakutan. Kami memberikan psikoterapi. Setelah kami memberikan psikoterapi dari mereka merasakan lebih nyaman, lebih tenang, juga mereka bisa lebih merasakan ketakutannya, juga merasa cemasnya udah mulai berkurang dan merasa lebih nyaman. Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura saat ini menangani 8 korban kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Yalimo. Yang luka berat ini 2 anak, jadi anak Arsha Kadafa dan anak Atika. Dan semuanya sudah dioperasi dan saat ini masih menunggu untuk hasil operasi dari anak Arsha Kadafa. Untuk 4 ibu dan 1 bapak dan 1 bayi ini tidak mengalami luka-luka, hanya keadaan umumnya yang sangat menurun karena proses mengevakuasi diri dari kerusuhan tersebut. Hingga saat ini, total warga sipil pendatang yang mengungsi dari Elelim, Kabupaten Yalimo adalah 500 orang ke Kabupaten Jayawijaya. 300 orang mengungsi ke halaman Mapolres Yalimo dan 50 orang ke kota Jayapura. Kerusuhan terjadi pada hari Selasa lalu yang dipicu cekcok antara pelajar di SMA Negeri 1 Elelim. Puluhan bangunan dibakar massa, diantaranya ruko, kos-kosan, rumah dinas Pemkap Yalimo, kantor kecamatan, serta fasilitas milik TNI Polri. Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 juga hangus terbakar. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Yalimo, Papua Pegunungan. Dalam 2 minggu terakhir, Polresta Sorong Kota mengungkap sejumlah kasus pencurian sepeda motor. Polisi menyita 25 sepeda motor hasil curian dari 3 orang pelaku yang kini tengah menjalani proses hukum. Kabag Ops Polresta Sorong Kota, Kompol Andi Nurul Yakin, mengatakan kasus ini menjadi perhatian serius kepolisian untuk mengurangi kasus curanmor di masa akan datang. Andi mengimbau warga Kota Sorong lebih waspada saat memarkir sepeda motor. Dengan adanya beberapa laporan polisi
polisi dan ungkap kasus dari rekan-rekan Polresta Sorong Kota dan jajaran, kami himbau kepada masyarakat khususnya terkait dengan maraknya curanmor agar masyarakat lebih berhati-hati untuk menyimpan kendaraannya, baik di rumah, di parkiran, di pertokoan, dan lain-lain. Silakan betul-betul diperhatikan, dikunci stang, kalau perlu tambahkan alarm, pasang atau parkir kendaraan yang ada CCTV-nya, terpantau CCTV, dan yang ada tukang parkirnya. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya ada kejadian, kita bisa melihat dari rekaman CCTV. 3 tersangka saat ini mendekam di Mapolres Sorong Kota dan terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Polisi juga masih mencari pelaku yang masih buron. Topan dan Riantonai melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Mopah Merauke kembali mengeluarkan peringatan untuk masyarakat agar waspada dengan cuaca ekstrim yang terjadi menjelang peralihan musim dari kemarau ke musim penghujan. Menurut BMKG, peralihan musim yang terjadi antara bulan Oktober hingga November sering disertai pergolakan cuaca yang intens. Juniarti, salah satu pegawai BMKG, mengatakan cuaca ekstrim bisa berupa hujan lebat dan angin kencang yang dapat terjadi secara mendadak. Untuk peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh BMKG karena kita akan menghadapi musim peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, khususnya untuk di wilayah Papua Selatan ini perlu diwaspadai akan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama untuk di wilayah bagian utara, yaitu di sekitar Kabupaten Asmat, Mapi, dan juga Bovendigul. Sementara untuk di wilayah Kabupaten Merauke, dalam seminggu ke depan masih berpotensi berawan hingga hujan dengan intensitas ringan dalam kategori lokal atau tidak merata. BMKG mengimbau masyarakat terus memantau perkembangan cuaca, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah rawan bencana alam. Sementara pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk dalam mengantisipasi potensi banjir dan tanah longsor. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada hari Sabtu menetapkan Matius Fakhiri dan Arya Kurumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih periode 2025-2030. Penetapan ini dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula Kantor KPU Papua. Hasil pleno penetapan diserahkan langsung ke Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta pemerintah, provinsi, dan Bawaslu. Menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nomor urut 2. Saudara Matius Fakhiri, Sarjana Ilmu Kepolisian, dan Saudara Alberto Ferdinand Kurumaropen dengan perolehan suara sebanyak 259.817 suara atau 50,4% dari total suara sah sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih periode tahun 2025-2030. Gubernur Papua terpilih Matius Fakhiri mengajak seluruh masyarakat bersatu membangun Papua karena saat ini sudah tidak ada lagi calon gubernur. Tagline kami yaitu kasih menembus perbedaan. Kami berharap ini bisa menjadi suatu perekat bersaudara kita di Provinsi Papua yang kita cintai. Provinsi Papua ini harus bisa menjadi contoh, menjadi barometer bagi pembangunan, contoh untuk pembangunan maupun pendidikan di semua provinsi yang telah lahir di tanah Papua. Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua, Nerlin Cerolo, mengimbau seluruh masyarakat di Papua menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah ditindaklanjuti oleh KPU. Kami mohon dengan penuh hormat atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah Yesus, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan tanah Papua yang besar, tanah Papua yang indah, dengan penduduknya rambut keriting kulit hitam. Harapan besar kami adalah mari menjaga tanah ini, menjaga dengan hati yang baik,
sapu hati damai, kupu hati damai, kita punya hati semua damai. Sehingga yang ada di atas tanah ini adalah cinta kasih yang diturunkan oleh buah-buah Roh Kudus itu yang ada di dalam hati kita. Setelah penetapan gubernur terpilih, hasil pleno itu akan dibawa ke DPRD Papua untuk nantinya diparipurnakan dan diserahkan ke Mendagri. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Persipura Jayapura berhasil meraih kemenangan perdana atas PSIS Semarang dengan skor 2-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura. Pada babak pertama, Persipura tampil dominan. Serangan ke lini belakang PSIS terus digencarkan dengan beberapa peluang tercipta lewat pergerakan cepat di sisi sayap. Namun skor tetap imbang 0-0 hingga turun minum. PSIS lebih memilih bertahan dan sesekali melancarkan serangan balik, tetapi selalu mampu diantisipasi pertahanan tuan rumah. Ketegangan sempat terjadi di menit ke-30. Satu pemain PSIS diganjar kartu kuning akibat melanggar pemain Persipura di depan kotak penalti. Sayangnya, eksekusi tendangan bebas gagal dimanfaatkan menjadi gol. Memasuki babak kedua, Persipura meningkatkan tempo permainan. Pada menit ke-47, pemain asing Persipura, Arthur, berhasil mencetak gol pertama, memanfaatkan sepakan pojok Boas Salosa. Di tambahan waktu 4 menit, striker nomor punggung 10 Persipura berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0. Dengan kemenangan ini, Persipura Jayapura memperkuat posisinya sekaligus membuktikan dominasi di kandang sendiri. Kemenangan ini menjadi modal penting dalam perjalanan mereka di Liga 2 menuju target promosi ke Super League. Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.